Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila, khususnya kelompok 4 untuk mata kuliah Peradilan Adat. Dalam video ini kami akan menampilkan narasumber, di mana profil narasumber secara singkat akan dibawakan oleh Ana dan Mas Nanang. Silakan Ana. Baik, narasumber kami adalah Pak Yusnardi SHI MH, yaitu Wakil Ketua dari Mahkamah Syariah Merudu di wilayah Peradilan Mahkamah Syariah Aceh. Berikutnya, beliau juga merupakan warga asli Aceh, ya, dan juga banyak berkawan dengan para hakim-hakim adat yang lain, sehingga beliau sangat menguasai topik-topik hakim adat, ya. Sehingga beliau sangat capable menjadi narasumber kami. Demikian. Terima kasih Mas Nanang. Mari langsung kita sapa dengan narasumber kita, Pak Yusnardi. Assalamualaikum Pak Yusnardi. Saya perkenalkan, saya Yusnardi, sarjana hukum Islam, magister hukum, asli orang Aceh. Ya. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Pak Jung Changhe. Silakan, Pak. Ada pertanyaan, Pak. Pertanyaan saya adalah, sebagai hakim Bapak sudah berapa lama, Pak? Tugas saya itu menjabat sebagai hakim itu sejak 2011, tepatnya di Pengadilan Agama Mempawah, Kalimantan Barat. Baik, pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Alif Disiska. Silahkan. Saya mau bertanya, Pak, di dalam hukum adat khususnya di daerah Aceh, apakah satu ketua adat menangani semua permasalahan adat yang ada di Aceh, atau ada pembagian-pembagiannya dari segi penyelesaian secara adat? Terima kasih. Penyelesaian terkait dengan adanya sengketa-sengketa adat itu diselesaikan oleh lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh. Nah, kanun itu mungkin bisa dilihat nanti di kanun nomor 9 dan kanun nomor 10 tahun 2008. Kanun nomor 9 itu terkait dengan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat Aceh, dan kanun nomor 10 tahun 2008 itu terkait dengan lembaga adat di Aceh. Jadi kalau kebiasaan ataupun hukum adat yang ada di Aceh itu diatur di dalam kanun nomor 9, adapun kanun nomor 9 tahun 2008, adapun terkait dengan lembaga yang menyelesaikannya itu diatur di dalam kanun nomor 10 tahun 2008. Jadi sengketa yang ada yang dimaksudkan di dalam kanun nomor 9 2008 itu tidak diselesaikan di Mahkamah Syariah, tapi diselesaikan di lembaga adat itu sendiri. Adapun yang diselesaikan di Mahkamah Syariah itu yang ada di dalam kanun nomor 6 tahun 2014 yang 10 jarimah tadi itu. Jadi itu bukanlah hukum adat. Meskipun di sana kalau kita baca di dalam kanun nomor 9 tahun 2008 ada beberapa sengketa yang mungkin di sana sengketa adat seperti pelecehan, seperti mesum. Nah, itu juga diselesaikan oleh lembaga adat. Dan terkait dengan mesum atau khalwat dan pelecehan dan pemerkosaan itu juga diatur di dalam kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Nah, kewenangan di sana cenderung penyelesaian di lembaga adat itu cenderung penyelesaian yang sifatnya ringan, ya, kasusnya ringan, sehingga itu tidak perlu sampai ke Mahkamah Syariah. Jadi peran dari Mahkamah Syariah ini sebenarnya sama dengan dalam hal mengadili perkara jinayat atau pidana itu sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh peradilan umum, sama. Ya. Namun dia terbatas kepada jarimah-jarimah ataupun tindak pidana yang diatur di dalam kanun. Sedangkan yang tidak diatur di dalam kanun itu masih menjadi
kewenangan dari peradilan umum. Gitu. Ada di kanun adat istiadat itu banyak dari mah yang diatur ataupun sengketa-sengketa yang diatur, dan bentuk-bentuk sanksi yang diberikan itu juga diatur tersendiri di sana di dalam kanun 9 tahun 2008. Di sana ada sanksi yang diberikan, baik itu semacam nasihat ataupun teguran secara lisan, ya. Kemudian adanya permintaan maaf dari pelaku, ya. Kemudian ada semacam pembayaran ganti rugi, ya, atau diat, denda, ataupun bisa saja nanti dikucilkan, sanksi yang diberikan kepada pelakunya itu dikucilkan oleh masyarakat, atau bahkan dikeluarkan dari lingkungan dia tempat tinggal. Itu jenis sanksi-sanksi yang diberikan. Atau kalau dia pun sebagai seorang tokoh memiliki jabatan di tingkat di lingkungannya itu tokoh adat, maka itu bisa sampai dengan pencabutan gelar adatnya. Dan mungkin sanksi-sanksi lain yang mengikuti dengan kebiasaan yang ada di lingkungannya juga ada juga diakomodir di dalam kanun itu. Dan tidak ada penyelesaian itu bermuara ke Mahkamah Syariah. Adapun perkara yang diselesaikan oleh Mahkamah Syariah itu adalah perkara-perkara jinayah seperti saya sampaikan tadi, perkara pidana yang sudah diakomodir di dalam kanun nomor 6 tahun 2014. Dan prosesnya itu sama seperti kasus pidana umum lainnya. Ya. Dari sejak penyidikan oleh kepolisian ataupun oleh penyidik PNS, ya. Kemudian ada penuntutan oleh jaksa penuntut umum, ya. Itu jaksanya juga sama dari kejaksaan negeri yang berada di kabupaten kota, dan baru pelimpahan berkasnya itu ke Mahkamah Syariah, sama seperti pelimpahan berkas ke peradilan umum dengan kasus-kasus ataupun perkara lainnya yang tidak diatur di dalam kanun jinayah. Nah, itu perbedaannya. Adat istiadat yang diatur, yang tidak diatur di dalam kanun 6 2000, yang diatur dalam kanun 9 2008 itu diselesaikan oleh majelis adatnya atau lembaga adatnya. Dan di tingkat provinsi itu ada pembinaan terhadap lembaga-lembaga adat. Itu namanya itu sebuah lembaga semacam dinas atau perangkat pemerintahan daerah Aceh di tingkat provinsi, itu namanya Majelis Adat Aceh. Itu yang melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga adat yang ada di bawahnya. Sanksi adat itu apabila terjadi di kampung, pelanggaran adat itu diselesaikan oleh tingkat beci namanya. Beci itu setingkat dengan kepala desa. Di sana itu ada, selain beci itu ada imam atau tengku imum. Ada perangkat desa yang namanya tuhaput. Itulah yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum adat. Apabila skalanya lebih besar yang terjadi antara kampung dengan kampung, maka di sana juga melibatkan kumpulan dari beberapa kampung, itu namanya mukim. Mukim, ya, tingkatnya di atas beci tadi. Di mukim itu juga nanti ada imumsi, perangkat dari mukim, pemukiman. Nah, mereka lah yang menyelesaikan sengketa-sengketa adat yang lebih tingkatannya lebih tinggi daripada di kampung. Dan di Aceh ini juga ada pemangku petua adat itu sesuai dengan wilayahnya. Di Aceh ini ada yang menguasai pasar, itu ada kepala adatnya namanya
haria pekan. Haria pekan. Dialah ketika ada sengketa di pekan, di pasar, ya, ketika ada sengketa di pasar, maka yang menyelesaikan sengketa di pasar itu adalah haria pekan itu sendiri, ya, dengan perangkat-perangkat yang ada di apa namanya, di tingkat pekan ataupun pasar. Pekan itu pasar. Haria pekanlah yang menyelesaikan sengketa adat itu. Dan apabila itu terjadi di laut, ya, di tengah laut, itu ada namanya panglima laut. Nah, apabila ada perselisihan yang terjadi di laut sana, maka yang menyelesaikannya itu adalah panglima laut. Apabila terjadi sengketanya itu di pinggir laut, di pelabuhan, maka di sana ada syah bandar namanya. Apabila itu terjadi di pegunungan atau di hutan, maka di sana ada pawangli namanya. Pawangli, sengketa di dalam hutan. Dan apabila sengketa itu terjadi di persawahan, itu namanya ada kejurumlang. Dialah yang menyelesaikan sengketa-sengketa adat di lingkungannya itu. Dan semua ini, semua lembaga adat ini yang membina mereka itu adalah Majelis Adat Aceh. Itu lembaga khusus yang ada di Aceh. Yang itu juga menjadi keistimewaan dari Aceh yang tidak ada di daerah lain. Itu penyelesaian sengketa-sengketa adat. Pak, boleh nanya, Pak, yang sebatas Bapak ketahui itu terkait dengan persoalan yang misalkan kayak ada persoalan di laut dan sebagainya, yang tadi kemudian ada persoalan entah jinayat atau entah persoalan-persoalan pidana lain baik di hukum adat maupun di konun yang sifatnya positif, itu dalam penyelesaian yang Bapak tahu, apakah penyelesaian itu baik secara adat ataupun secara syariah itu penyelesaiannya itu apakah selalu penal, Pak, istilahnya kan selalu hukuman seperti pidana, ataukah ada penyelesaian semacam ganti kerugian atau penyelesaian yang lain, Pak, maksudnya sepengetahuan Bapak? Kalau kita melihat dari sanksi-sanksi yang diatur di dalam Kanun 9/2008, itu tidak ada sanksi pemidanaan di sana, ya. Karena sanksi pemidanaan itu hanya diberikan oleh lembaga apa namanya, oleh Mahkamah Syariah itu, ya, tidak diberikan oleh lembaga adat. Jadi cenderung di sana penyelesaian adat ini penyelesaian non litigasi. Ya. Adapun penyelesaian litigasinya itu di Mahkamah Syariah. Non litigasinya seperti apa, Pak? Contoh aja satu yang Bapak tahu, misalkan bentuknya apa? Entah uang atau apa kayak gitu. Ya, contohnya misalnya ada antara tetangga di kampung terjadi keributan. Nah, itu penyelesaian terhadap keributan itu tidak ke pengadilan. Itu oleh Geci mendamaikan mereka, kemudian menasihati mereka, kemudian paling ringan itu ya ditegur mereka itu. Itu sebuah sanksi yang ada di Aceh. Dengan dipanggil, kebiasaan yang hidup di Aceh itu dengan dipanggilnya ke tempat lembaga adat. Kalau di sini itu di Aceh itu adanya menasah namanya, surau. Nah, itu tempat antara para yang bersengketa ini diselesaikan masalahnya oleh Geci tadi, oleh lembaga adat tadi. Nah, dengan dipanggilnya ke surau atau ke menasah itu sebuah sanksi yang sangat secara moral itu merupakan sanksi yang sangat malu gitu, Pak, ya? Gitu bagi masyarakat yang ada di situ. Itu sebuah sanksi ya, walaupun belum dihukum itu sudah malu gitu, Pak, ya dipanggil aja. Ya, itu kan malu itu apa namanya, sebuah sanksi ya yang dirasakan oleh mereka, itu sebuah sanksi. Sehingga mereka itu akan meskipun tidak dikucilkan, tapi mereka untuk bergabung dengan masyarakat yang lain itu menjadi tidak seperti biasanya, tidak normal. Pasti mereka akan apa namanya, menghindar dari kerumunan masyarakat sekitar. Itu menjadi sanksi adat. Paling besarnya, Pak, mungkin tingkatan yang lebih tinggi, katakanlah ada perkelahian
antar apa namanya, yang tadi keributan tadi sampai adanya perkelahian, sampai mungkin apa namanya, sampai ada timbulnya luka. Nah, sanksi yang diberikan itu terhadap ketika diadili oleh lembaga adat, yang nyatakan bersalah itu bisa sampai diberikan apa namanya, ganti rugi, pengobatan, ya, mungkin seperti itu yang diberikan oleh sanksi adat. Jadi tergantung kepada lingkungan adatnya yang tempat kejadian suatu perkara itu. Itu penjelasan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya, kalau misalnya seseorang sudah melanggar peraturan dan misalnya dia membuat pelanggaran, terus diberikan sanksi, tapi dia tidak mau melaksanakan sanksi itu, gitu, Pak. Apakah ada sanksi alternatif atau bagaimana, Pak, penyelesaian secara adatnya kalau di sana begitu? Terima kasih, Pak. Jadi dalam penyelesaian adat itu tidak apa namanya, secara spontan diberikan oleh lembaga adat, pemangku adat itu. Tetapi di dalam lembaga adat, katakanlah oleh BICI, ketika ada sengketa atau keributan yang seperti itu, maka mereka ini didamaikan terlebih dahulu. Didamaikan terlebih dahulu, dirukunkan kembali, sehingga antara mereka sudah saling rela, tidak ada lagi dendam di antara mereka, maka dibuatlah sanksinya. Jadi sanksi tidak diatur khusus. Kalau mereka ribut seperti ini, sanksinya seperti ini, tidak. Tapi cenderung di sana sanksi yang diberikan itu berdasarkan kesepakatan yang lahir ketika musyawarah itu terjadi. Jadi tidak ada ukuran khusus untuk sebuah apa namanya, pelanggaran terhadap hukum adat itu. Tapi di beberapa tempat atau beberapa kampung juga mengatur apabila misalnya terjadi mesum, ya, antara laki-laki dan perempuan, yang mereka itu bisa jadi dua-duanya berasal dari situ, atau bisa jadi salah satunya berada di situ, satunya dari tempat lain, ataupun kedua-duanya hanya lewat di situ, kebetulan tempatnya di lingkungan mereka atau di desa mereka. Maka ada beberapa tempat yang meminta denda untuk kampung, penyembelihan hewan seperti potong kambing, ya, itu sanksi adat yang diberikan kepada pelakunya. Adapun lebih lanjutnya, katakanlah mereka itu mesum yang tadi, selain diberikan sanksi adat berupa apa namanya, pembayaran denda untuk pembersihan kampung misalnya, bisa saja mereka itu tetap diproses untuk dilimpahkan atau diselesaikan masalah mereka itu, diberikan sanksi secara litigasi, ya. Bukan hanya, bisa saja itu sampai ada hukuman lebih daripada hanya sekedar denda, ataupun bisa saja diselesaikan dalam musyawarah itu karena mereka mesum, pacaran, katakanlah mereka pasangan apa namanya, pacaran, ya. Jadi selain denda juga mereka dipanggil kedua orang tuanya, dicarikan solusi lain, mereka dinikahkan. Bisa saja seperti itu. Nah, Bapak, ya, izin apa, Zoom-nya kan terbatas, jadi kami ucapkan apa, terima kasih, keterangannya juga sangat menguasai. Seperti refleks kalau kami melihat, maksudnya Bapak baik bidang adat, bidang syariah, bidang itu sampai sangat paham gitu, kayak seperti orang sudah ada, tidak perlu baca buku. Jadi kami dari teman-teman apa, jadi di Aceh ini adat dengan syariat ada gium di sini, ada semacam hadis maja atau kata-kata bijak, itu adat dengan syariat, lagezat dengan situet, itu bahasa Acehnya. Jadi hukum adat dengan syariat Islam itu bagaikan sebuah benda dengan sifat yang ada di benda itu, jadi tidak bisa dipisahkan. Itu makanya semua izin Pak ya, nanti teksnya tulisan pantunnya dikirim ke Ana.
Pantunnya itu soalnya kita kan dengarnya Ada nggak tahu. giumnya tadi ya. Jadi pantunnya bagus itu. Ada giumnya itu bagus itu Pak maksudnya. Kan kalau Iya. kami masukkan ke teks video mungkin bisa Pak. Oh ya Pak, ini kami sudah terbatas sama waktu. Saya diingatin teman-teman, kami ucapkan terima kasih atas itu. Sedikit kami simpulkan. Yang pertama adalah hukum adat di hukum syariah di Aceh dan hukum adat sebagai mana keterangan beliau Bapak Yusnardi adalah merupakan dua sendi yang tidak bisa dipisah kalau kami melihat. Bahkan di dalam penerapannya antara mahkamah syariah ketika mengadili dengan mahkamah hukum adat itu juga ada persinggungan terkait kewenangannya, walaupun nanti diselesaikannya di masing-masing bidang. Nah, ini kan menunjukkan bahwa hukum adat Aceh sangat terikat dengan hukum syariahnya, karena memang notabene masyarakat Aceh adalah 90% kalau nggak 100%, nggak mungkin Pak ya 100%, 98% Muslim, sehingga itu sangat sesuai dengan prinsip hukum adat bahwa di dalam hukum adat itu ada prinsip menyesuaikan dengan kultur masyarakatnya. Jadi sesuai dengan salah satu prinsip hukum adat ada keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Dan itu sangat terlihat di mana hukum positif Indonesia tidak bisa masuk total seperti KUHP di kota lain, tapi melakukan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana peradilan adat, yaitu dengan penyesuaian tadi harus berinteraksi dengan mahkamah syariah dan mahkamah adat, istilah saya seperti itu Pak ya. Jadi harus berinteraksi dan harus majelis adat dan mahkamah syariah harus menjadi bagian dari hukum positif Indonesia ketika ingin diterapkan. Dia tidak bisa berdiri sebagaimana di kota Surabaya, mungkin di Bandung, hukum pidananya berdiri sendiri, bahkan hukum adat maupun hukum syariahnya tidak bisa masuk. Tapi khusus di Aceh itu merupakan hal yang sangat bersinggungan dan harus berinteraksi, berakulturasi dengan hukum adat dan hukum syariah sebagaimana Bapak Yusnar disampaikan, merupakan dua sisi sifat dalam sebuah benda yang itu tidak mungkin sifat wujudnya berbeda dengan sifat integritasnya atau sifat yang lain, sehingga pasti satu sifat itu adalah satu kesatuan yang utuh. Barangkali itu Pak, kami terima kasih, kami ucapkan atas kehadiran Zoom-nya, kami atas nama Universitas Pancasila mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada Bapak atas waktunya, dan jika kami nanti ada penelitian lagi boleh kami minta waktu kembali untuk tanya-tanya, karena saya kira sangat menguasai. Padahal saya lihat profilnya Bapak saat tadi menyampaikan kalau cukup lama dinas di luar Pulau Aceh kan Pak? Ya, di luar Aceh ya. Di luar Aceh kan cukup lama, tapi walaupun kembali lagi tapi sepertinya sangat menguasai karena memang ya warga Aceh ya dulunya, dari dulu sudah di Aceh, jadi sangat mengenal dan lahir di Aceh Mas Nanang, jadi Aceh Tulen. Dari Aceh Tulen. Ya. Baik Bu Nenden, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nanang, Pak Yus. Pak Yus, ya, terima kasih banyak Pak waktunya. Terima kasih Bapak. Saya diajak diskusi. Oke, mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan di sana. Bisa ya, terbantu sekali Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum kita tutup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil diskusi kami terkait peradilan adat Aceh. Kami ucapkan terima kasih.